Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang mahasiswa mata kuliah Legal Audit Syariah yang dulu saya ajar hukum perikatan Islam. Pada materi pertama ini saya rasa tidak perlu kenalan karena sudah tidak perlu berkenalan karena kita sudah pernah berkenalan di materi sebelumnya. Pada pertemuan pertama ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait gambaran besar dari legal audit syariah, dan kemudian ada RPS-nya juga nanti sedikit ya, bisa di-download di e-learning. Kemudian ada kontrak belajar, hampir sama dengan mata kuliah hukum perikatan Islam dulu, bahwa kontrak belajar yang kita lakukan ini muatannya sama dengan mata kuliah hukum perikatan Islam, tidak jauh. Apa saja? Yang pertama, tugas. Lagi-lagi tugas saya poinnya paling besar, yakni sampai 40%. Kemudian UTS dan UAS. Nah, 10% nanti ini kan masih 90%. Nah, nanti 10%-nya adalah kehadiran. Jadi diingat-ingat yang kemarin mendapat nilai kurang bagus, berarti tugasnya yang kurang, tidak mengerjakan tugas dengan baik, atau bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Saya lanjut. Untuk sistem pembelajarannya, media utamanya kita e-learning, kemudian Google Meet 1-2 kali pertemuan, diskusi dan penugasan. Jadi nanti akan banyak varian tugas setelah ini. Nah, kita masuk ke gambaran mata kuliah yang saya ajar ini, mata kuliah yang kita pelajari maksudnya. Yang pertama, pengertian dari legal audit. Yang namanya audit itu makna lain atau makna bahasanya dalam bahasa keseharian kita itu pemeriksaan. Jadi memeriksa, kemudian ada kata lain mengaudit, ada yang hampir sama mengawasi, tapi ini lebih ke mengarahnya lebih ke pemeriksaan. Kemudian apa yang diperiksa? Karena di sini ada kata legalnya, maka aspek hukumlah yang diperiksa. Apa yang akan diukur? Yaitu resiko hukum, legal risk aspeknya, aspek resiko hukum. Nah, gambaran mengenai resiko hukum ini nanti akan kita bahas di pertemuan lainnya. Artinya ya resiko yang berkaitan dengan hukum, resiko sengketa, kemudian resiko kontrak itu tuan prestasi dan lain sebagainya. Banyak resiko hukum. Nanti kita bahas lebih detail. Tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu melindungi harta atau perusahaan itu sendiri. Jadi melindungi harta atau perusahaan itu sendiri. Ini kalau digabung menjadi legal audit adalah pemeriksaan atau audit tentang resiko hukum dari suatu perusahaan yang tujuannya adalah untuk melindungi harta dari perusahaan.
Secara umum ada dua tujuan dari legal audit mata kuliah yang kita pelajari ini. Yang pertama protektif. Protektif itu apa? Ya tadi untuk melindungi biar suatu hari, suatu saat atau ke depan perusahaan itu tidak lagi ada resiko hukum yang menjeratnya. Memeriksa seberapa kuatkah perusahaan mengamankan hartanya, seberapa kuat dan siapkah perusahaan dalam menghadapi sengketa. Apa sudah ada bukti lengkapnya? Apa semua dokumen sudah ada? Apa dokumen-dokumen hukumnya sudah bagus? Ini protektif. Kemudian kalau korektif ini mengkoreksi, artinya mengusulkan dokumen-dokumen dan aspek hukum lain yang mampu mendukung perusahaan dalam mengamankan hartanya. Kalau ini unsurnya sudah ditemukan, maka kemudian kan ada usulan. Oh, baiknya perusahaan segera didaftarkan hak merek gitu. Baiknya perusahaan ini segera A, segera B dan C gitu. Jadi biar suatu saat kalau ada yang mengklaim mereknya itu sudah kuat secara hukum. Contoh ya, ini perusahaan AB adalah UMKM yang memproduksi coklat bermerek Almonty. Coklat perusahaan tersebut telah melejit dan sangat laku di perusahaan. Jadi di pasaran maksudnya. Ia kemudian melakukan kerjasama dengan beberapa distributor lain. Suatu saat salah seorang distributornya dari perusahaan AB ini melakukan kerjasama dengan perusahaan besar dan kemudian mengakui bahwa coklat tersebut adalah buatannya. Setelah bekerjasama dengan perusahaan tersebut dan coklat diedarkan, kemudian muncul isu bahwa coklat tersebut mengandung senyawa yang berbahaya. Nah, apa yang kurang dari kasus ini? Jawabannya jelas. Pertama, tidak didaftarkan merek. Yang kedua, tidak didaftarkan ke PIRT-nya tidak ada, kemudian misalnya BPOM-nya tidak ada. Nah, kalau kemudian diklaim mengandung senyawa berbahaya, kalau sudah ada tes semacam itu dari BPOM, izin PIRT dan lain sebagainya, maka artinya perusahaan ini sudah aman. Tapi kalau kemudian merek dari sisi merek ini belum didaftarkan, ya boleh diklaim siapapun, betul kan? Lalu tugas legal auditor itu apa? Pertama, melakukan pemeriksaan audit hukum terhadap seluruh transaksi yang dilakukan institusi yang diaudit serta stakeholdernya, termasuk transaksi dengan pihak lain. Melakukan pemeriksaan audit apakah transaksi yang dibuat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini dua tugasnya. Kemudian objek yang diaudit umumnya yang terjadi di Indonesia dan prakteknya itu adalah perusahaan yang melakukan initial public offering. Kemudian perusahaan yang akan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Jadi kalau baru-baru ini Bank Syariah itu merger menjadi BSI, maka mereka pasti melakukan audit dulu dari sisi hukum. Perusahaan yang melakukan transaksi kredit sindikasi, perusahaan yang akan dijual, permintaan perusahaan dan lain sebagainya. Ini luas karena bagian E. Kalau perusahaan meminta melakukan legal audit ya bisa kapanpun. Subjeknya siapa? Maksudnya pelaku legal auditor itu siapa? Ahli hukum yang ditunjuk langsung oleh institusi, ini biasanya legal officer, kemudian advokat, dan terakhir sarjana hukum yang memiliki sertifikasi di bidang auditor hukum. Prosesnya, karena pengantar ini agak saya percepat, prosesnya itu penentuan cakupan audit, perencanaan kegiatan, pengumpulan data, analisis data, dan
penyusunan laporan. Ini semua nanti kita bahas satu persatu di materi-materi selanjutnya. Jadi audit hukum maupun audit keuangan itu bagian dari pengawasan. Pengawasan itu sendiri terbagi menjadi dua, eksternal dan internal. Internal itu ada bidang audit kepatuhan, yang di situ ada legal officer, yang namanya audit hukum, kemudian operasional, keuangan. Sebenarnya tiga ini semuanya dilakukan. Cuman spesifikasinya saja, kalau keuangan itu lebih didetailkan proses pemeriksaannya oleh akuntan publik. Kalau auditor hukum itu dari sisi kepatuhan terhadap hukumnya, walaupun nanti tetap melihat laporan keuangannya. Jadi saya rasa itu gambaran dari mata kuliah ini. Ke depan kita akan mempelajari terkait gambaran besar yang saya jelaskan ini, mulai dari pengertian audit, kemudian prosedur audit, audit di bidang keuangan ini juga, kemudian nanti kita akan mempelajari audit hukum sendiri, kemudian terakhir kita akan mempelajari legal audit syariah atau yang biasa dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.